Anak-anak semua, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan semoga kalian dapat menerima pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita belajar, Ibu absen terlebih dahulu ya. Aditya Saputra. Hadir, Bu. Muhammad Rehan Amrullah. Hadir, Bu. Rifki Saputra. Hadir, Bu. Baik, sebelumnya silahkan lihat di sekelilingnya. Apakah masih ada sampah? Silahkan dibersihkan, dikutip, dan keluarkan semua buku-buku yang menyangkut pembelajaran kita pada hari ini, dan buku-buku yang tidak perlu silahkan dimasukkan ke dalam tasnya. Sekarang siapa yang bisa mengingatkan kembali pengertian dari lingkaran? Saya, Bu. Rehan, silakan. Lingkaran adalah lengkung tertutup yang semua titik-titik pada lengkung itu berjarak sama terhadap suatu titik tertentu dalam lengkungan itu. Bagus, tepuk tangan untuk Rehan. Sekarang, ada yang tahu contoh dari unsur-unsur lingkaran? Saya, Bu. Adit, silakan, apa itu? Titik pusat dan jari-jari, Bu. Iya, bagus. Nah, jadi untuk apa sih kita mempelajari unsur-unsur lingkaran ini? Karena kan di kehidupan kita sehari-hari banyak sekali ditemukan benda-benda yang berbentuk lingkaran. Nah, diharapkan setelah kalian mempelajari unsur-unsur lingkaran ini, kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur apa saja yang ada di dalam lingkaran tersebut. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Tidak ada ya. Nah, dalam mempelajari unsur-unsur lingkaran ini, kalian akan berada di dalam kelompok. Kelompoknya yaitu kelompok yang minggu semalam telah kita bentuk. Jadi nanti di dalam kelompok kalian akan berdiskusi mengenai unsur-unsur lingkaran. Nanti Ibu akan kasih lembar kerja yang ada gambar unsur-unsur lingkaran, materi dan contoh-contoh soalnya. Nanti kalian akan diskusikan lalu nanti akan menjawab soal. Setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing dan nanti akan ditanggapi oleh kelompok lainnya. Sekarang silakan kalian amati gambar unsur-unsur lingkaran dan contoh-contoh yang ada di lembar kerja. Lalu kalian buat resume mengenai materi unsur-unsur lingkaran ini. Jelas ya? Jelas, Bu. Ya, silahkan. Nah, perhatikan, inilah gambar lingkaran beserta dengan unsur-unsurnya. Sekarang kita bahas yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat ini, titik pusat adalah titik yang menjadi pusat lingkaran yang terletak tepat di tengah lingkaran. Jadi titik pusat ini letaknya di tengah-tengah lingkaran. Setelah itu jari-jari. Nah, jari-jari itu adalah jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Ini pusat dan titik pada lingkaran. Jadi jarak antara titik pusat dengan titik yang ada di lingkaran itu namanya adalah jari-jari. Selanjutnya yaitu diameter. Ini diameter. Diameter itu adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Jadi dia menghubungkan dua titik lingkaran tapi melalui titik pusat. Ini dinamakan diameter, atau diameter itu 2 kali jari-jari. Yang selanjutnya adalah busur lingkaran. Ini busur lingkaran. Busur lingkaran itu terbentuk melengkung pada tepian lingkaran. Ini dia yang dinamakan busur lingkaran. Yang selanjutnya adalah tali busur.
Ini tali busur. Tali busur yaitu garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Bedanya dengan diameter, tadi diameter melalui titik pusat, sedangkan tali busur dia tidak melalui titik pusat. Dia hanya menghubungkan dua titik pada lingkaran. Yang selanjutnya adalah juring. Juring yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran, itu yang disebut dengan juring. Selanjutnya adalah tembereng. Lihat tembereng. Tembereng yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nih, ya daerahnya ini yang dibatasi oleh tali busur dan busur itu disebut dengan tembereng. Dan yang terakhir adalah apotema. Apotema yaitu garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Jadi ini tali busur, ini titik pusat, dan ini apotema. Apotema tegak lurus dengan tali busur. Nah, itulah dia unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Setelah ini kalian kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang belum kalian mengerti ataupun yang masih bingung, nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Ada yang ingin dipertanyakan? Saya, Bu. Silakan Rifki. Maksud busur besar dan busur kecil itu apa, Bu? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan apa sih Bu maksud dari busur besar dan busur kecil? Nah, kita lihat di sini busur. Busur itu tadi adalah bagian lingkaran yang berbentuk garis lengkung. Nah, busur ini terdiri dari dua jenis, yaitu busur besar dan busur kecil. Busur besar itu adalah busur yang besarnya lebih dari setengah lingkaran, dan busur kecil itu busur yang besarnya kurang dari setengah lingkaran. Nah, jadi di gambar ini busur ini merupakan busur kecil karena besarnya kurang dari setengah lingkaran, sedangkan yang ini adalah busur besar karena besarnya lebih dari setengah lingkaran. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ada di buku. Perhatikan gambarnya. Diketahui jari-jari lingkaran tersebut adalah 10 cm dan tali busurnya adalah 16 cm. Yang ditanya, berapakah panjang diameter dan garis apotema? Untuk mencari diameter berarti kita kalikan jari-jari, karena diameter adalah 2 kali panjang jari-jari. Jadi 2 dikali 10 cm sama dengan 20 cm. Selanjutnya, berapakah panjang garis apotema? Nah, untuk mencari apotema kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Perhatikan gambarnya. Untuk garis panjangnya itu merupakan garis oki. Oki merupakan jari-jari dari lingkaran. Jadi panjang oki adalah 10 cm. Selanjutnya garis QR. QR itu merupakan setengah dari tali busur. Tali busurnya tadi 16 cm, maka garis QR adalah 8 cm. Untuk mencari garis OR, maka kita menggunakan rumus OR kuadrat sama dengan OQ kuadrat dikurang QR kuadrat. Maka akan dapat hasilnya garis apotemanya yaitu 6 cm. Sekarang masing-masing kelompok silakan kerjakan soal dan nanti akan kita bahas sama-sama. Baik, Bu. Baik, Bu. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Diameter merupakan 2 kali jari-jari lingkaran. Jari-jari yang diketahui adalah 10 cm. Maka diameternya 2 kali 10 sama dengan 20 cm. B. Garis OQ sama dengan 10 cm. UR sama dengan 8 cm. Menurut teorema Pythagoras, OR pangkat 2
sama dengan OQ pangkat 2 dikurang QR pangkat 2. Jadi garis OR sama dengan 6 cm. Jadi optimal lingkaran tersebut adalah 6 cm. Baiklah semuanya, untuk menambah pemahaman kalian mengenai unsur-unsur lingkaran, silahkan kerjakan uji kompetensi mengenai unsur-unsur lingkaran yang ada di buku paket secara individu. Nanti akan kita kumpulkan ya. Baiklah, karena waktu kita sudah habis, maka kita ulang kembali materi yang sudah kita pelajari mengenai unsur-unsur lingkaran. Jadi unsur-unsur lingkaran itu ada 8, yaitu ada titik pusat, jari-jari, tali busur, tembereng, busur, apotema, juring, dan diameter. Tadi juga telah kita bahas bahwa busur itu terdiri dari busur besar dan busur kecil. Busur besar yaitu busur yang besarnya lebih dari setengah lingkaran, sedangkan busur kecil yaitu busur yang besarnya kurang dari setengah lingkaran. Nah, untuk materi berikutnya kita akan mempelajari hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling yang menghadap busur. Tugasnya adalah kalian baca-baca materi untuk minggu depan. Selanjutnya, kumpulkan tugas yang tadi telah kalian kerjakan. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita berikan apresiasi kepada kelompok 1 karena sudah bagus mengerjakan pekerjaan kelompoknya dan mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah, cukup pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dibaca untuk materi selanjutnya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.